Orang ini tidak garong, terdengar suara Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai laki-laki balik, segera ke masjid. Rasulullah tidak ceramah. Karena dia takut dengan suara Sayyidina Umar, perginya ke masjid. Bukan karena tidak, dia takut. Datang ke sana, dia duduk dengar ceramah Rasulullah. Selesai ceramah, dia tetap tidak garong. Sampai ke satu rumah, dia buka, ada makanan, dia belum makan, dia tidak makan. Dia buka tudungnya. Ketika dia buka tudung, dia ingin ambil, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Tidak jadi. Dia pergi lagi ke satu kamar, dia buka kamar itu ada lemari. Lemari itu banyak emas. Pas dia buka dan ambil, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Apa kata Nabi? Tinggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Tinggalkan yang buruk, Allah ganti yang baik. Terdengar. Padahal dia ceramah itu terpaksa, bukan dengar hendaknya, bukan. Kemudian dia lihat lagi satu ranjang, ada wanita sendirian di sana. Ketika dia ingin melakukan yang tidak benar tadi, terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Apa katanya? Tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang halal. Tinggalkan yang buruk, Allah ganti yang baik. Dia tinggalkan. Dia keluar, frustasi dia. Waduh, kenapa malam ini siangnya tak? Pas sudah menjelang subuh, Sayyidina Umar teriak lagi, wahai laki baik, cepatlah ke masjid. Nabi tidak ceramah subuh. Wah, tidak ada ceramah lagi. Begitu masjid terpaksa. Sudah subuh, Rasul Sayyidina Umar nampak wajah dia. Dia pun nampak. Dia bilang tahu ternyata Nabi di situ. Dipanggil, sahabat ini panggil. Sini. Ditanya sama Rasulullah, kamu sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Sudahlah. Ini ada betino, ini seorangan, yang cari suami. Karena katanya malam tadi dia merasa tidak aman. Ada orang yang masuk ke rumah dia. Artinya, kau nikah kayak Tino macam mana? Itu serah Nabi baik lah, katanya itu melah baik. Sudah dinikahkan. Sudah nikah. Kata Tino tadi, bang, macam mana kalau kita ke rumah saya? Oh jadi katanya. Jalan, ngapa cak abang apa yang rumah saya ini? Udah datang masuk ke rumah, bang, ayo kita makan dulu. Dibukanya tudung. Nyo nampak makanan itu bekas colekan dia, nangis dia, nangis terus. Kata bininya tadi, wih, kenapa bang nangis? Aku terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Subhanallah, abang ini soleh nih, angkat. Diajak makan, ingat Nabi, ingat suara Nabi. Luar biasa memang abang ini. Pade ini ya. Sudahlah bang, jadilah nangis makan kita. Makan. Sekarang sudah makan bang, yuk kita ke kamar. Dibukanya lemari. Nyo nangis lagi. Kenapa kau nangis lagi? Aku terdengar suara Nabi, ternampak wajah Nabi. Abang ini tidak nih tergoda kayak dunia. Sudah kamu jangan nangis lagi. Ini pokoknya punya saya, punya abang juga. Oke. Diajak keranjang. Nangis lagi dia. Dan apa bang, apa gue tidak menarik. Dia bilang saya terdengar suara Nabi, terbayang suara Nabi. Wah, kata subhanallah, memang tidak salah pilih. Sehingga cerita selesai. Saudara sekalian, sebagai penutup, cerita ini luar biasa. Saya sudah berapa tahun dengan cerita ini, tapi menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian kita belajar, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang haram, dengan berharap Allah ganti yang halal, Allah ganti baik. Retreat merah putih ini untuk itu. Orang yang bisa begitu ketika imannya ada, betul tak? Maka masalahnya ini iman.